Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah sebentar lagi kita akan mulai ya. Alhamdulillah pesertanya sudah mulai bermunculan. Kita akan bahas materi berikutnya. Materi berikutnya adalah menyambut kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tunggu 1 menit lagi. Masih sebagian peserta masih baru masuk. Sambil menunggu peserta lain masuk, saya minta maaf kepada teman-teman bahwa kuisnya masih saya kerjakan soalnya. Jadi hari ini belum selesai dibagikan. Mudah-mudahan selesai Zoom live review ini bisa segera saya sebarkan kepada peserta untuk dikerjakan. Alhamdulillah sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 peserta. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Ada berapa ya? Mudah-mudahan suaranya terdengar ya. Insya Allah sebentar lagi kita mulai. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah ada 7 peserta. Oke, kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah teman-teman, kita baik yang live maupun yang via rekaman, insyaallah pada hari ini kita akan membahas terkait materi keempat, yaitu menyambut kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya maksud dengan menyambut di sini bukan pesta pora atau ya apapun sambutan kepada anak yang akan lahir, melainkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yang sebelum Rasulullah SAW lahir, khususnya pada keluarganya, karena keluarga Rasulullah merupakan ketua di Mekah sehingga kisahnya penting untuk kita pelajari. Yang pertama adalah kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdul Muthalib bin Hashim. Abdul Muthalib nama aslinya adalah Syaibah. Kisahnya bahwa Hashim yang memang sudah menjadi ketua di Makkah, walaupun tentu ada banyak petinggi yang nanti kalau rapat di Darun Nadwah, namun pada ketua ini ya, ketua seorangnya adalah Hashim. Dia pada waktu itu pergi berdagang ke Syam, dan di tengah jalan di Yathrib, di perkampungan Bani An-Najjar, ia menikah dengan warga lokal bernama Salma binti Amr. Dan setelah beberapa lama, maka Hashim pun melanjutkan perjalanan ke Syam, meninggalkan Salma yang ternyata mengandung.
Hashim meninggal di Syam ketika sedang berdagang tersebut. Dan akhirnya Salma pun membesarkan anaknya sendirian yang bernama Syaibah tersebut. Dan kabar tentang anak tersebut belum sampai ke Mekah. Al-Muttalib, saudara dari Hashim, mendengar kabar kematian dari Hashim, namun belum mendengar kabar adanya anak dari Hashim yang ada di Mekah. Beberapa waktu berlalu dan akhirnya kabar tersebut sampai ke telinga Al-Muttalib. Dan akhirnya Al-Muttalib pun kegirangan dan menjemput anak dari saudaranya tersebut ke Yathrib. Namun keluarga keluarga dari Syaibah, yaitu Bani An-Najjar, pada mulanya menolak Syaibah dibawa ke Mekah karena bagaimanapun mereka sudah membesarkan Syaibah sampai sejauh ini. Namun Al-Muttalib menenangkan mereka bahwa dibawanya Syaibah ke Mekah yang akan nantinya mewarisi tahta kepemimpinan di kota Mekah. Akhirnya dibawalah Syaibah bin Hashim ke Mekah bersama Al-Muttalib dibonceng. Sesampainya di Mekah, maka orang-orang melihat ada anak yang tidak dikenal yang dibonceng oleh Al-Muttalib di kendaraannya dan dipanggillah ia Abdul Muttalib, disangka budak hamba sahaya dari Al-Muttalib. Akhirnya Al-Muttalib marah bahwa ini bukan budaknya, melainkan adalah anak dari Hashim yang menjadi pemimpin mereka sebelumnya. Mekah pun kegirangan akan hal tersebut. Waktu berlalu dan Al-Muttalib pun akhirnya wafat, namun ternyata kepemimpinan sempat direbut oleh saudaranya lagi, yaitu Naufal. Orang-orang Quraisy akhirnya mendengar aduan dari Syaibah atau Abdul Muttalib terkait bahwa ini tidak sesuai kesepakatan di awal. Namun orang-orang Quraisy tidak bisa bertindak banyak dan tidak mau ikut campur urusan keluarga internal Bani Hashim. Akhirnya Abdul Muttalib pun mengirim surat ke perkampungannya Bani An-Najjar meminta bantuan akan kezoliman yang menimpanya, bahwa tidak untuk ini ia meninggalkan kampung halamannya untuk tinggal di Mekah. Akhirnya pamannya bernama Sa'ad bin Adi bersama 70 pasukan kuda pergi ke Mekah untuk menuntut dikembalikannya tahta kepemimpinan Mekah kepada Abdul Muttalib, yang bila ditolak maka pedang dari Sa'ad bin Adi tersebut akan menembus dada dari Naufal. Naufal yang pada saat itu sedang duduk di Hijr Ismail atau di samping Ka'bah, melihat dikepung oleh tentara berkuda dan tidak ada orang Quraisy yang mau menolongnya, maka ia pun terpaksa mendeklarasikan penyerahan kepemimpinan kepada Abdul Muttalib, dan sejak saat itu sahlah Abdul Muttalib menjadi kepala dari suku Quraisy di kota Mekah. Lalu ada peristiwa lain yang terkait dengan Abdul Muttalib, yaitu ditemukannya sumur Zam-Zam yang pada saat itu masih tidak diketahui posisinya karena dihilangkan jejaknya oleh Bani Jurhum yang teman-teman harusnya sudah pelajari di materi sebelumnya. Nah, Allah menganugerahkan mimpi kepada Abdul Muttalib terkait dengan sumur Zam-Zam, dan dalam mimpi tersebut lama-lama akhirnya Abdul Muttalib pun mencoba untuk menjawab seruan dari mimpinya dan datang ke tempat di mana diciri-cirikan sebagai sumur Zam-Zam. Lalu saat digali, awalnya orang-orang Quraisy tidak begitu peduli. Namun saat ditemukan harta karun dan ciri-ciri bahwa ini itu akan menjadi sumber mata air sudah mulai nampak,
maka orang-orang pun percaya bahwa ini adalah yang dulunya merupakan sumur Zam-Zam. Karena Abdul Muthalib hanya memiliki satu orang anak, yaitu Al-Harits saat itu, maka orang-orang melihat Abdul Muthalib sebenarnya tidak berwibawa ya, tidak memiliki banyak pendukung, maka mereka menuntut untuk kepemilikan sumur Zam-Zam dibagikan kepada para petinggi Quraisy menjadi kepemilikan bersama di kota Mekah, yang mana itu ditolak Abdul Muthalib karena ini merupakan anugerah Allah langsung pada Al-Muthalib. Sengketa berlanjut dan akhirnya ini akan dibawa ke dukun untuk diselesaikan di perkampungan Bani Sa'ad. Dan saat di perjalanan ternyata rombongan ini ya, rombongan yang akan meminta keadilan kepada seorang dukun tersebut ternyata kehabisan air, dan atas kehendak Allah Abdul Muthalib mendapatkan air yang kalau kata satu riwayat ada dari kaki unta yang dimiliki oleh Abdul Muthalib. Karena melihat keajaiban yang ada pada rombongan Abdul Muthalib, maka kepemilikan sumur Zam-Zam akhirnya diserahkan kepada Abdul Muthalib karena melihat bahwa tanda-tanda keajaiban dari Allah pada Abdul Muthalib telah tampak. Sehingga mereka pun segan untuk mengambil kepemilikan dari sumur Zam-Zam. Lalu hal yang menarik dari Abdul Muthalib adalah karena ini merasa sedih anak laki-lakinya hanya satu, sedikit yang membelanya, walaupun sebagai ketua namun tidak berwibawa, maka ia bernazar bahwa jika memiliki 10 orang anak, 10 anak laki-laki, maka salah satunya akan disembelih sebagai kurban pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa berikutnya adalah penyerangan pasukan Abrahah yang aslinya berasal dari Habasyah atau sekitar ini ya, Ethiopia sekarang, daerah sekitar Somalia di Afrika, di selatan Jazirah Arab, yang pada saat itu telah menguasai Yaman dari Persia dan berusaha mengubah masyarakat Yaman menjadi Nasrani. Maka mereka pun saat melihat bangsa Arab haji ke Mekah, maka mereka tidak suka. Mereka ingin agar masyarakat Jazirah Arab pun menjadi Nasrani lagi, dan akhirnya dibuatlah Ka'batul Yaman atau Ka'bahnya Yaman, dibikin satu gereja yang sangat bagus dan menyuruh bangsa Arab untuk haji di San'a, di Yaman tersebut. Orang Arab tidak mau dan mengabaikan gereja mewah yang dibangga-banggakan tersebut. Bahkan ada keturunan dari Bani Kinanah, berarti masih kerabat Rasulullah SAW juga secara jauh, yang datang ke sana hanya untuk buang air kecil dan buang air besar untuk menghinakan Ka'batul Yaman tersebut. Ini membuat Abrahah murka, dan akhirnya ia mengirimkan, menurut satu riwayat, 60.000 tentara, dan disertakanlah gajah yang mana bangsa Arab belum pernah melihat gajah sebelumnya. Jumlahnya ada yang bilang 10 atau 14 ekor gajah yang besar-besar, yang mana Abrahah menaiki gajah yang paling bagus, yang nanti rencananya Ka'bah akan dililit dengan rantai dan dicongkel dengan gajah-gajah tersebut. Sampai perjalanan dekat dengan kota Makkah, maka Abrahah istirahat dan merampas hewan ternak Quraisy. Maka Abdul Muthalib pun keluar untuk menemui tentara Abrahah, dan saat bertemu, Raja Abrahah itu melihat bahwa Abdul Muthalib ini sudah tampak berwibawa, sudah sangat tampak disegani, dan yakin ini pasti ketua Mekah yang akan bernegosiasi terkait nasib Ka'bah. Ternyata Abdul Muthalib hanya meminta untanya yang ditawan, 200 unta itu dikembalikan. Maka Raja Abrahah pun kaget bahwa Abdul Muthalib kenapa tidak dibela Ka'bahnya.
Ternyata Abdul Muthalib menjawab bahwa dirinya adalah pemilik unta, sedangkan Ka'bah memiliki pemiliknya, dan yang pemilik Ka'bah sendiri yang akan berurusan menolong nasib Ka'bah. Akhirnya setelah dikembalikan, orang-orang Mekah pun mengungsi jauh ke gunung-gunung di sekitar Mekah untuk melihat nasib Ka'bah. Nah, saat Abraha berangkat masuk untuk menyerang kota Mekah dan mengeksekusi Ka'bah, ternyata gajahnya tidak mau masuk dan akhirnya ini menjadi aneh gitu kan, karena biasanya tidak memberontak seperti ini. Kalau gajahnya disuruh ke kanan atau ke kiri ya mau, kalau mundur apalagi, tapi kalau maju ia menolak. Akhirnya di saat-saat yang aneh seperti itu, ternyata Allah mengirimkan burung ababil atau burung yang berbondong-bondong dengan menghuni mereka. Setiap burung membawa 3 buah kerikil, 1 di mulutnya, 2 di kaki kanannya. Dijatuhkan tentara tersebut, maka porak-porandalah barisan tentara tersebut, sedangkan Raja Abraha ini mengalami azab dari Allah Subhanahu wa taala, badannya copot satu persatu, baik jari-jarinya dulu dan tubuh-tubuhnya yang lain, sampai ke Son'a, ke Yaman pun dia meninggal, sebagai seolah-olah Allah itu ingin menunjukkan bahwa inilah azab Allah bagi orang yang mengganggu Ka'bah. Di saat itu maka Quraisy pun pamor, namanya semakin tenar, yang semakin terbukti bahwa Allah menolong Quraisy sebagai pengurus kota Mekah. Itu diprediksikan 50 atau 55 hari sebelum Rasulullah SAW lahir. Lanjut, Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki dan 6 anak perempuan dari istri-istrinya. Dan mengingat nazarnya, maka Abdul Muthalib pun mengundi, dan hasil undiannya keluarlah Abdullah yang nantinya menjadi ayah Rasulullah SAW untuk disembelih dan dikurbankan di dekat Ka'bah. Namun orang-orang Quraisy ramai-ramai mencegah Abdullah, karena bagaimanapun mereka tidak mau ada tradisi baru, tradisi menyembelih anak yang takutnya akan diikuti oleh ramai-ramai orang, sehingga nanti Ka'bah menjadi mengerikan, menjadi mencengangkan atas banyaknya anak-anak yang disembelih sebagai rasa syukur pada Allah. Akhirnya disepakatilah bahwa didatangilah dukun untuk, bahasanya arraf ya kalau pada saat itu juga, bahwa tukang ramal, bahwa apa yang harus dilakukan terkait ganti nazar dari Abdul Muthalib kan telah bersumpah dengan nama Allah. Kalau dalam Islam ada kafarat sumpah, namun kalau kata dukun tersebut dibayarkan diatnya. Pada saat itu diat kalau membunuh tidak sengaja adalah 10 ekor unta, dan akhirnya dites, diundi bahwa kalau keluar dari azlam itu Abdullah, maka untanya ditambah sebagai tebusan bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau keluarnya unta, tandanya Allah telah ridho terhadap diat dari Abdullah. Saat diundi, ternyata keluar terus nama Abdullah, akhirnya ditambah 10 ekor unta, 10 ekor unta, 10 ekor unta, sampai 100 ekor unta, baru keluarlah nama kata unta. Akhirnya di situ jelaslah bahwa dianggap Allah telah ridho pada 100 ekor unta sebagai ganti nyawa Abdullah, disembelih, dikurbankan, dan akhirnya dibenarkan, dilanjutkan oleh Islam bahwa diat atau denda membunuh tidak sengaja adalah 100 ekor unta. Nantinya Abdullah akan pergi berdagang lagi ke, rencananya katanya ke Syam juga, dan ternyata malah meninggal di Yastrib. Saat itu Aminah, ibunda Rasulullah, masih mengandung Rasulullah, sehingga Rasulullah belum pernah bertemu dengan Abdullah. Mungkin itu ya yang dijelaskan oleh materi sekarang. Teman-teman, bila ada pertanyaan, silahkan di chat langsung via live Zoom sekarang.
Mudah-mudahan bisa saya jawab. Materi ini sangat pentingnya. Sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, saya ingin menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan nasab Rasulullah, dan Rasulullah juga menjelaskan bahwa nasabnya adalah nasab yang mulia. Dari dia sampai ke atas-atasnya tidak ada nasab yang berasal dari perzinaan. Semuanya nasab mulia melalui jalur pernikahan. Dan ini menunjukkan pada dunia bahwa Rasulullah memunculkan agama Islam bukan untuk mencari ketenaran, mencari kepemimpinan, mencari harta, kekuasaan, jabatan, perempuan, apapun. Karena sejatinya Rasulullah SAW adalah keturunan para pemimpin kota Mekah, dari Hashim, dari Abdul Muthalib, dan kemudian juga memang kemungkinan besar Rasulullah akan menjadi pemimpin Mekah, pengganti dari Abdul Muthalib. Dari Abu Talib pamannya Rasulullah nanti. Jadi sebenarnya Rasulullah SAW ini mengambil resiko yang sangat serius, kehilangan segalanya dengan perjuangan yang dahsyat, dengan mengemban risalah akan kehilangan kenyamanan yang bisa jadi dia akan dimiliki Rasulullah berupa kekuasaan menjadi petinggi di kota Mekah, pemimpin kota Mekah. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Saya masih menunggu teman-teman, barangkali ada yang bertanya. Mudah-mudahan bisa segera saya jawab. Alhamdulillah hari ini telah hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 peserta. Mudah-mudahan setelah live Zoom sekarang saya selesaikan soal yang masih setengah jadi ini. Langsung saya share menjadi evaluasi bagi teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari mengikuti Daurah Sirah Nabawi online ini. Dengan mengetahui sejarah Rasulullah, kita menjadi semakin cinta pada Rasulullah dan semakin menyadari bahwa Islam adalah agama yang hak. Insya Allah materinya sangat banyak ya, mungkin sampai 50 materi. Ini baru materi 4, jadi memang masih jauh dari selesai. Saya sendiri saat menyusun materinya terkagum terhadap Sirah Nabawiyah. Oke, baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, saya hitung 1 sampai 5 mungkin. Sebelum ditutup, 1, 2, 3, 4, 5. Baik, karena tidak ada pesan terkait pertanyaan, maka insya Allah kita tutup dengan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Istighfar. Astagfirullah ya Allah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Semoga Allah menerima amal ibadah yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.